Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Robert Nicole. Robert sendiri merupakan seorang pria parubaya tanpa memiliki anak dan istri. Dia juga dikabarkan sedang bekerja di bagian pertukangan di sebuah swalayan yang ada di Amerika, yang mana kehidupan sehari-harinya pun nampak normal dan terlihat biasa-biasa saja. How's it going, Mr. McCall? All right, Ralphie. What you got there? It's tuna. Di tempat itu juga kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Ralphie yang merupakan teman satu pekerjaannya. Di situ dia mengatakan bahwa dirinya sedang melakukan diet untuk melamar menjadi seorang satpam di Cimory. Mendengar hal itu, dia pun menyarankan kepadanya untuk berhenti mengkonsumsi makanan berkarbohidrat tinggi. Setelah pulang kerja, dia pun langsung pergi ke apartemennya untuk beristirahat. Dan dia sendiri merupakan seorang pria yang sangat disiplin dan selalu melakukan pekerjaannya tepat waktu. Hal itu dibuktikan di mana dia selalu mencatat kegiatannya dengan stopwatch yang ada di tangannya. Malam pun tiba, dia selalu menyempatkan membaca buku agar bisa tertidur dengan lelap. Namun karena masih susah tidur, dia pun memutuskan untuk pergi ke sebuah kafe langganannya. Dan yang menariknya, dia selalu membawa teh celup Sariwangi untuk memperhemat biaya hidupnya. Di tempat itu juga kita diperlihatkan dengan seorang gadis yang sedang duduk bernama Terry atau Alina. Dan ketika dia sedang membaca buku tentang kisah seorang pelaut, di sana Terry menyapa Robert dan bertanya tentang si pelaut yang ada di buku tersebut. Tak lama setelah itu, dia pun berpamitan pergi dari sana menggunakan taksi. Man, who's on Wall Street? I was a pip. Yo, you were a pimp. Come on, I'm gonna look it up right now. Man, I'm looking this. Di malam yang berbeda, Robert masih terlihat duduk di sana sambil membaca buku tersebut. Tak lama, Terry pun datang ke sana dengan wajah yang penuh beban. Oh, yeah. Yes, the old man met his greatest advocate. Di situ juga dia mendapat sebuah panggilan dari seorang pria bernama Slappy. Dan sedikit informasi bahwa si Terry ini merupakan seorang wanita malam, sedangkan Slappy yang menelponnya tadi adalah seorang pria tukang menjual wanita kepada seorang pria yang haus akan cipapang. Sementara orang yang ada di mobil itu, dia merupakan salah satu pelanggan yang sangat suka dengan Terry. Namun karena dia sedang head, dia pun menolak ajakan tersebut dan meminta kepada orang lain untuk menggantikannya sementara waktu. Dan karena dia masih mempunyai hutang kepada Slappy, akhirnya dia mau tak mau harus menuruti perintahnya. Keesokan harinya, Robert terlihat sedang menemani Ralphie latihan untuk menurunkan berat badan agar dia bisa lolos menjadi satpam. Pull me out of a burning building if you can't. Who's gonna make security guard? There you go. Malam pun tiba, seperti biasa dia selalu nongkrong di kafe langganannya dan kebetulan di sana sudah ada Terry yang sedang duduk. Kemudian Terry pun menghampirinya dan mengajak Robert untuk bercerita satu sama lain. Come on, sit down. Namun di situ wajah si Terry terlihat seperti babak belur karena pelanggannya semalam melakukan kekerasan kepadanya. Dia pun mengatakan kehidupannya di mana dia sebenarnya terpaksa melakukan profesi tersebut. Padahal cita-cita dia sebenarnya sangatlah mulia, di mana dia menginginkan untuk menjadi seorang biduan di hajatan. Sing that. There's no ring. You know, I see a lot of widow guys. Oh, it's about a guy who thinks he. Dan ketika Terry akan berpamitan, tiba-tiba datanglah si Slappy dengan membawa mobilnya dan langsung menampar mencekik Terry karena telah mengecewakan pelanggannya. Sedangkan Robert yang secara kebetulan ada di sana, dia hanya bisa diam dan tidak bisa melakukan apa-apa. Di tempat itu juga si Slappy menghampiri Robert dan memberikan kartu nama jika suatu saat dia menginginkan perempuan. Setelah kejadian malam kemarin, Robert merasa khawatir ketika dirinya tidak pernah lagi melihat Alina di kafe tersebut. Dan si penjaga itu mengatakan bahwa Terry kini dibawa ke ruangan UGD karena ada seseorang yang telah tega memukulnya. Dan benar saja, di sana Robert melihat Terry yang sudah babak belur dan tak berdaya.
Di tempat itu ada teman satu profesinya yang menceritakan kepada Robert bahwa si Terry sudah dibukul habis-habisan oleh si Slevy. Hal itu disebabkan karena dia tidak mau mengikuti aturan yang Slevy buat sebagai wanita pengencrot. He said a whore who fucks and can't talk might be worth twice as much. Dan dengan keadaan si Terry yang sekarang, hal itu membuat Robert merasa tidak tenang menjalani kehidupannya, di mana dia terlihat sedang berpikir untuk memutuskan melakukan sebuah rencana kepada Slevy. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan si Slevy yang sedang mengunjungi kantor miliknya yang berada di sebuah restoran. Di tempat itu juga sudah ada beberapa anak buah Slevy yang menunggu. Dan tak lama kemudian datanglah seorang pria ke ruangan mereka, yakni Robert. Sontak kedatangannya ke sana membuat mereka terkejut karena ternyata kedatangan dia ke sana bukan untuk mencari wanita penghibur, melainkan membayar semua hutang si Terry agar dia bisa lepas dan tidak bekerja sebagai wanita malam. Namun hal tersebut jelas ditolak oleh mereka karena dibandingkan uang segitu, dia masih bisa mendapatkan uang yang lebih banyak jika Terry kembali bekerja. Di sana juga dia justru malah menghina dan menganggap bahwa Robert adalah pria yang sangat cabul. I'm here for that girl. I'm thinking that maybe you have Look, I understand. for what? Her freedom. Beautiful Russian girls, no problem. Just throw down this bullshit money. $9,000 for the troublemaker. I still consider her as virgin. Setelah dia diusir, dia pun berjalan ke pintu keluar. Namun apa yang terjadi di situ, dia mengetukkan pintunya sebanyak 3 kali. Kemudian dia mengunci pintunya dan berdiri tepat menghadap mereka semua. Dan dengan sepersekian detik, dia mampu menganalisa dan memprediksikan tentang semua hal yang ada di ruangan tersebut. Di antaranya merupakan pisau, pembuka botol, dan yang lainnya. Dan dari semua itu terlihat sangat terkoordinasi dengan baik di pikirannya. Sehingga saat semua hipotesis prediksi Robert sudah siap, dia pun mengatakan bahwa hanya perlu waktu 16 detik untuk menghabisi mereka semua. 16 seconds. Dan saat dia memberhentikan stopwatch-nya, ternyata dia melampaui beberapa detik dari yang direncanakannya. Kemudian di situ dia duduk di samping si Slevy yang sedang sekarat dan dia meminta maaf atas semua perbuatannya. This funky floor. Overnight. Keesokan harinya, dia pun melanjutkan hari-harinya seperti biasa, yang mana dia juga melihat sebuah berita tentang pembunuhan yang dilakukannya sendiri. Namun disinyalir bahwa pembunuhan tersebut diduga dilakukan karena perang kekuasaan antar gangster. What happened? Investigators are calling a gangland-style execution 5 men. Kemudian scene pun beralih dengan memperlihatkan seorang pria bernama Teddy yang baru saja turun dari pesawat dan langsung memeriksa TKP. Dia sendiri merupakan orang suruhan dari Pushkin, dan Pushkin adalah seorang bos dari mafia yang menjalankan bisnisnya di Amerika, dan bisnisnya itu dipegang dan dipercayakan kepada si Slevy. Sehingga ketika dia tewas, otomatis hal tersebut menjadi masalah besar bagi bisnisnya si Pushkin. Oleh sebab itulah Teddy dikirim untuk menyelidiki dan membereskan masalah tersebut. Sedikit informasi bahwa si Teddy ini merupakan mantan pasukan elit yang sangat terlatih, sehingga ketika dia melihat langsung di TKP, di situ dia meyakini bahwa orang yang melakukan semua ini bukanlah orang sembarangan. Victim's hard drive was taken, so we're blind in here. Drive me to my rest. Pushkin's men have interrupted his operations here. Beralih kepada si Robert yang sedang mencari rekan kerjanya, yakni si Relpi, yang mana saat itu dia secara kebetulan sudah berhenti bekerja, untuk kemudian dia pun langsung mendatangi ke rumahnya. Ketika dia sampai di situ, Relpi sedang membereskan restoran ibunya yang telah berantakan, yang faktanya semua kerusakannya itu dirusak dan dibakar oleh beberapa oknum polisi yang meminta uang pajak, sehingga dia terpaksa harus berhenti bekerja dan memilih untuk fokus membantu ibunya. My mom had a little accident here last night. You're not doing anything. That'd be awesome. Duly noted. What really happened in there, Ralphie? Dan dengan kejadian tersebut, lagi-lagi Robert merasa bimbang, untuk kemudian dia pun langsung mengawasi gerak-gerik dari kedua polisi tersebut.
Hingga di suatu malam di sana Robert berhasil menemukan mereka berdua di sebuah tempat di mana dia menunjukkan sebuah rekaman video ketika polisi tersebut sedang menagih iuran secara ilegal. Dan saat dia akan menghabisi Robert, di situ justru mereka berdua lah yang dengan mudah dapat dilumpuhkan oleh Robert. Kemudian dia pun mengancam jika mereka tidak mengembalikan uang si Relpi, maka rekaman kejadian tersebut akan disebarluaskan ke media sosial. Hingga pada akhirnya ibu si Relpi kini dapat modal kembali sehingga Relpi bisa kembali bekerja. Now I'm offering you a chance to do the right thing. That's what called. You done standing around or what? Beralih kepada si Teddy yang sedang menginterogasi orang-orang yang memiliki hubungan dengan Slappy dan Pushkin. Dan satu hal yang pasti, Teddy sendiri merupakan orang yang sangat ambisius dan tidak main-main dengan apa yang diinginkannya. Well, Mr. Looney, I appreciate your candor, Little John. What the fuck? It's strange about Slavy before he was murdered. Where we might find her. Any knowledge or involvement is. When you do, be loud about it. Setelah mencari dan menginterogasi beberapa orang yang memiliki hubungan dengan Slappy, ternyata semua itu kini belum membuahkan hasil sama sekali. Sehingga akhirnya dia menemukan seorang wanita yang berteman dengan Terry. Sementara itu, temannya si Terry mengetahui tentang apa yang terjadi di antara Slappy dan Terry. Di situ dia pun bertanya tentang kehidupan si Terry dan siapa saja yang pernah ditemuinya. Dia pun menjawab dan memberikan semua informasi mengenai Robert dan ciri-ciri orang tersebut. Dirasa informasinya sudah cukup, dia pun tanpa rasa iba, kasihan dan segan sedikit pun dia langsung menghabisinya saat itu juga. Setelah itu dia pun langsung mengecek CCTV dan memberitahukan kepada semua anak buahnya mengenai ciri-ciri pelaku pembunuhan Slappy. Singkatnya, akhirnya dia pun menyadari bahwa pelaku yang telah membunuh Slappy adalah Robert Michael. Di sisi lain, Robert sendiri terlihat sedang bekerja seperti biasanya. Namun di tempat itu juga tak lama ada seorang pria yang meminta uang kepada si kasir dan dia pun menuruti semua permintaannya. Sehingga ketika dia meminta cincin yang ada di tangannya, saat itulah Robert langsung melakukan hipotesis prediksinya. Namun sayang dia tidak bisa melakukannya karena dia melihat ada anak kecil di hadapannya dan takut menjadi korban atas kebrutalannya. Oleh sebab itulah dia pun langsung menghentikan hipotesis prediksinya dan membiarkan si pelaku itu kabur. Namun beruntung di situ dia berhasil mendapatkan plat nomor mobil dari si pelaku tersebut. Tak lama kemudian para polisi pun datang ke TKP dan memberikan sedikit informasi mengenai pelaku tersebut, di mana mereka mengatakan bahwa memang si pelaku itu sudah melakukan aksinya 4 kali dan sempat menembak korbannya. Sedangkan Robert yang mendengar kabar tersebut, dia pun tak tinggal diam dan langsung mengambil sebuah palu untuk memberikan pelajaran kepada si pelaku. Keesokan harinya, si kasir itu pun kini menemukan cincinnya kembali yang disimpan di dalam laci. Sedangkan di sisi lain, si Robert sedang membersihkan palunya dan mengembalikan barang tersebut ke tempatnya. Sehingga hal itu menunjukkan bahwa Robert sudah memberikan pelajaran kepada si pelaku. Malam pun tiba ketika dia di rumah. Tak lama kemudian dia dihampiri oleh si Teddy di kediamannya. Di situ si Teddy mengaku bahwa dirinya merupakan seorang polisi dan menanyakan terkait pembunuhan yang menimpa Slappy. Dan yang menariknya di sini si Robert justru terlihat tenang dan menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh si Teddy. Sehingga hal itu menunjukkan bahwa seolah-olah bukanlah Robert pelakunya. Sementara Teddy yang mendengar jawaban tersebut, dia pun langsung pergi dari sana. Namun di lubuk hati kecil si Teddy memang dia juga sudah meyakini bahwa si Robert lah pelakunya dan Robert bukanlah orang yang sembarangan pada umumnya.
Setelah itu si Teddy pun masih terus mencari informasi tentang siapakah Robert sebenarnya. Namun dari informasi yang didapatkannya bahwa si Robert ini hanya rakyat biasa yang taat bayar pajak dan bukan seorang pria yang menyeramkan. Akan tetapi karena dia sudah yakin, akhirnya dia pun memutuskan untuk menangkap Robert hidup-hidup agar dia bisa menginterogasi langsung dari orangnya. Who he's working for. Bank statements, tax returns, all jive. Di sisi lain, Robert sendiri terlihat sedang duduk di kafe seperti biasa yang selalu membawa teh celup dari rumahnya. Namun tak lama kemudian datanglah seorang pria dengan seragam PLN yang duduk tepat di depannya. Sedangkan Robert yang melihat hal tersebut, dia pun menyadari bahwa orang itu merupakan anak buah si Teddy dan sama sekali bukan petugas PLN. Sementara si pria yang menyadari penyamarannya sudah diketahui, dia pun langsung menghampiri Robert dengan memperlihatkan senjatanya. Namun tiba-tiba di sisi lain, si Teddy yang melihat kejadian tadi, dia dan semua anak buahnya pun sangat kaget saat melihat orang yang keluar di kafe tersebut adalah si Robert. Sementara si Robert dengan tenangnya berjalan tepat di hadapan si Teddy dan memotonya dengan HP Asus. Kesal dengan hal itu, si Teddy menyuruh anak buahnya untuk mengejar Robert saat itu juga. Namun beruntungnya dia berhasil lolos dan kini si Teddy semakin yakin bahwa orang yang telah membunuh Slappy adalah si Robert. Kemudian mereka pun langsung pergi ke apartemen si Robert untuk mencari dan menangkapnya. Namun sial, dia dan anak buahnya sama sekali tidak menemukan Robert di apartemennya. Akan tetapi tanpa mereka sadari bahwa Robert sedang mengawasi mereka semua dengan kamera tersembunyi. Check the closets, the kitchen, the back porch. Open-ended plane ticket to Mexico. What do you want to do? Menyadari bahwa Teddy sangat berambisi menangkapnya, akhirnya dia pun memutuskan untuk menemui teman lamanya agar bisa mencari informasi mengenai si Teddy. Sehingga dari sinilah kita bisa mengetahui Robert yang sebenarnya, yang mana dia sendiri dulunya merupakan agen khusus yang berhenti pensiun. Dengan tujuan dia memilih untuk menjalani kehidupan normal dengan memalsukan kematiannya. Dan orang yang memalsukan kematiannya itu adalah sepasang suami istri bernama Susan dan Brian. How is it you? We used to talk about you over the years. Malam harinya, sahabatnya memberikan semua informasi mengenai sosok Teddy dan juga si Pushkin. Dan setelah mendapat kabar tersebut, dia pun langsung memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Boston PD, probably on. Detective Masters hasn't shown up for work and that girl, Alina. Something about it, because you can. Because it's who you are. Dan aksinya itu dimulai dengan oknum polisi yang bekerja sama dengan si Teddy, yang mana si oknum tersebut dipaksa Robert untuk mengatakan tentang bisnis yang dijalankan oleh si Pushkin. Testing 1, 2, 3, 4. I am a cop, you moron! Setelah mendapat ancaman, si polisi itu akhirnya mengantarkan Robert ke suatu tempat, di mana tempat tersebut merupakan tempat penyimpanan uang haram yang dimiliki oleh si Pushkin. Dan di tempat itu juga Robert langsung menodongkan satu senjatanya kepada salah satu mafia yang ada di sana. Pushkin made the call. I'm just a new guy. Oh, fuck! All right! Indulge me, Andre. 3, 2, look at that. Perfect. 13, 155 Warren Street. Motherfucker, you have fucked me so fucking bad! You did this! Beberapa saat kemudian, kini terlihat para polisi pun datang ke sana untuk menyelidiki apa yang telah terjadi. Sedangkan para mafia di sana kini sudah diikat di sebuah ruangan pendingin dengan sejumlah uang yang sudah mereka hasilkan. Let me know when you're done, detective. Pipes back here. 200,000 in the trunk of this car.
Beralih kepada si Teddy yang terlihat sedang berbicara dengan salah satu gangster yang konon katanya sangat paling ditakuti di kota tersebut. Dan tujuan dia mendatanginya yaitu dia meminta kepada si gangster untuk mencari Robert. Namun karena dia ingin pipis, di situ dia pun meminta izin kepada Teddy untuk pergi ke kamar mandi. Dan tanpa dia sadari, tiba-tiba datanglah si Robert dengan membawa kacamata dan segumpal darah dari si ketua gangster. Di tempat itu juga terjadi percakapan di antara mereka berdua yang intinya Robert dengan baik hati memberikan pilihan kepada Teddy untuk menghentikan semua perbuatannya. Dan jika tidak, maka dia akan bernasib sama seperti anak buahnya. Dan di situ juga tak lupa dia memberikan nomor HP-nya jika si Teddy sudah memutuskan pilihannya. We had 5 beautiful children. He opened his home. The boy stole from him. His good landlord intruders broke into the man's house, killed the man. It's a well-known story. Like all the others had, and he couldn't bear it. You strike me as a sentimental. I'm giving you the opportunity to make your promise someone that I love very much. What do you see when you look at me? Agent Mosley. Heard you found some money today. Setelah itu dia mendatangi bisnis tangki minyak milik si Pushkin di sebuah tempat yang mana dirinya berniat meledakkan tangki tersebut hingga tak tersisa. Di sisi lain, Teddy mendapatkan telepon dari sang bos yang mengatakan bahwa kini tangki minyaknya sudah dihancurkan oleh si Robert. Untuk itu dia pun meminta kepada Teddy dan semua anak buahnya untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Setelah mendapat informasi tersebut, dia pun langsung menyiapkan semua pasukannya untuk menghabisi Robert dengan menyandra temannya sebagai umpan. Kemudian dia menghubungi Robert untuk datang ke sebuah tempat jika teman kerjanya ingin selamat. Nikolai. Sementara itu, si Teddy yang melacak HP si Robert, dia dengan percaya diri akan menghabisi Robert dengan mudah. Namun betapa kagetnya dia ketika dia mengetahui bahwa Robert sudah tidak ada di bus tersebut. Kemudian dia menyuruh anak buahnya untuk menghabisi satu orang yang ada di sana untuk memancing Robert agar dirinya keluar. Namun tiba-tiba terdengar suara musik yang berasal dari kantor pengawas. Sehingga ketika dia meminta Ralphie untuk menunjukkan ruangan tersebut, tiba-tiba kemudian dia meminta kepada Ralphie untuk menyelamatkan semua temannya dan membawa mereka ke tempat yang aman. Tak lama kemudian datanglah Teddy dan beberapa anak buahnya yang sudah siap untuk membunuh Robert. Namun di tempat itu juga Robert mematikan lampu tersebut sehingga dari situlah dia langsung membantai satu persatu anak buah Teddy saat itu juga. Sehingga akhirnya di situ hanya tersisa Teddy yang langsung dilumpuhkan dengan paku tembak. Breaker box. Ketika dia sekarat, di situ dia masih penasaran tentang siapakah Robert sebenarnya. Namun dia sama sekali tidak menjawab dan justru langsung membunuh Teddy saat itu juga. Beberapa hari kemudian kita diperlihatkan dengan sebuah rumah mewah, megah dan dijaga oleh puluhan pasukan dengan senjata lengkap. Yang ternyata Robert berniat akan menghabisi semua bisnis yang dijalankan oleh Pushkin. Dan dia langsung membunuh semua pasukannya di tempat itu juga. I'd stay in there if I were you. What do you want?
Setelah semua yang terjadi, kini Terry bertemu kembali dengan Robert dan dia sudah pulih dari sakitnya. Yang mana sekarang dia memutuskan untuk berhenti menjadi wanita malam dan berniat untuk menjadi seorang penyanyi di hajatan. You know, when they gave me my stuff back at the new star, bye, Robert. Bye, Alina. Singkat cerita, dia menerima sebuah pesan dari seseorang yang mengatakan bahwa dia meminta bantuan kepada Robert untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.